Halo semuanya, kembali lagi di video analisa teknikal bersama Amandana. Nah, di video kali ini saya akan membahas analisa teknikal di beberapa instrumen, yaitu yang pertama ada di Dow Jones, lalu yang kedua ada di Nasdaq, lalu yang ketiga ada di indeks dolar, lalu yang terakhir akan membahas tentang oil. Mungkin lebih tepatnya ini merupakan instrumen yang CFD ya, seperti itu. Nah, sebelum kita mulai ke dalam videonya, seperti biasa, jika teman-teman suka dengan video analisa seperti ini, jangan lupa like dulu videonya, subscribe, hidupkan lonceng notifikasi, dan di-share ke teman-temannya lain yang sekiranya perlu analisa teknikal khususnya di Dow Jones, Nasdaq, indeks dolar, dan di oil. Seperti itu, oke? Nah, sekarang kita langsung aja lihat analisanya ke dalam chart. Nah, untuk Dow Jones sendiri itu karena kita ada satu gap di sini, ternyata gap dari harga yang ada di 32.000 itu ternyata tidak sempat dinaik, tidak sempat sampai ke sini ya. Dan sekarang harga Dow Jones mungkin belum bergerak kemana-mana. Jadi untuk analisa mingguan untuk di Dow Jones, saya rasa mungkin Dow Jones untuk saat ini dia masih bisa drop sampai ke area support di sini di area 30.250 sampai di harga 29.868. Setelah dia nanti sampai sini, baru nanti kemungkinan ada tanda-tanda apakah akan ada kembalikan harga sehingga naik, atau bahkan harga itu bisa drop melebihi ini, kemudian dia akan mengincar support selanjutnya yang di harga 28.900 sampai di 28.485. Tapi sekali lagi kalau kita lihat kita masih ada gap di atas di sini. Jadi saya rasa untuk di Dow Jones mungkin akan ada kenaikan sedikit untuk bisa dia drop lebih jauh ke bawah seperti itu. Seperti yang sudah saya kasih tahu juga di video-video sebelumnya, 28.902 dan di 28.485 merupakan area dia punya gap yang pernah terjadi itu di tanggal, kalau kita lihat ya di sini gapnya sangat besar sekali, yaitu di November 2020. Jadi sekarang Dow Jones sekarang ada dua gap ya untuk saat ini ya, yang sedang berlangsung, yang dimana gap di atas ini yang belum ditutup oleh market, ataupun gap di bawah yang ada di 28.000. Nah, sekarang kita kembali lagi nanti apakah para investor, para money maker dan para bisnis keuangan itu apakah akan tetap mengejar dolar, karena kalau kita tahu bahwa saat ini suku bunga di Amerika kan sudah 1,75 ya, 1,75 atau udah mau berapa itu saya lupa. Apakah para investor akan tetap beralih ke dolar atau bahkan akan beralih ke saham lagi? Karena kalau kita lihat Dow Jones kan saham juga. Dow Jones itu atau US30 itu kan sama aja. Nah, jadi kalau kita lihat memang seperti yang sudah saya katakan juga sebelumnya, kalau saham dan indeks dolar itu berbanding terbalik, korelasinya negatif seperti itu. Jadi ketika harga indeks dolar itu naik, biasanya Dow Jones, Nasdaq, dan hampir beberapa saham lainnya itu akan drop seperti itu. Tapi untuk saat ini Dow Jones bisa dibilang tidak terlalu berpengaruh terhadap kenaikan indeks dolar ataupun suku bunga yang ada. Ini terbukti dengan harga dari Dow Jones ini tidak drop secara signifikan secara cepat seperti itu. Nah, kalau kita lihat juga dia dari Dow Jones secara weekly itu harga sudah mulai berputar turun. Jadi kalau kita tarik Fibo dari dia paling bawah sampai atas, kemungkinan koreksinya bisa sampai ke 50% di sini, yaitu mendekati area gap yang ada tadi di sini seperti itu. Dan sebenarnya harga dari Dow Jones struggle ataupun sulit menembus di Fibonacci 38,2-nya. Seperti itu, pas di sini ya, seperti itu. Jadi untuk Dow Jones kita tunggu aja mungkin berita di hari Rabu. Karena kalau kita di hari Rabu kan seperti yang sudah saya kasih tahu juga di analisa fundamental itu ada yang namanya CPI number di Amerika. Jadi kita tunggu aja datanya itu seperti apa. Jika datanya bagus, kemungkinan akan terjadi sell off di market yang berdampak harga dari Dow Jones akan drop seperti itu. Nah, sekarang kita akan pindah ke Nasdaq.
Jadi untuk di Nasdaq sendiri, kalau teman-teman berdasarkan apa yang sudah saya kasih tahu kemarin ya, di analisa Nasdaq minggu lalu mungkin itu saya lupa. Itu kan sudah saya kasih tahu, saya kasih plotkan ada satu area penting yang dimana satu area supply yaitu ada di harga 12.135 sampai di 12.000 pas. Ini adalah ketika dia sampai ke harga ini, teman-teman bisa ambil posisi sell bagi yang bisa ambil posisi sell di Nasdaq ya. Lebih tepatnya yang brokernya itu bisa CFD di Nasdaq. Jadi kemarin kan saya kasih tahu begini, ketika ambil posisi sell ketika dia sudah sampai di harga ini, stop lossnya cukup di atas 12.328. Dengan take profit teman-teman bisa drop sejauh sampai ke 10.000 lagi, seperti itu. Nah, untuk di Nasdaq sendiri, pergerakannya mungkin bisa dibilang lebih menarik daripada Dow Jones tadi. Kalau kita lihat juga US 100 ataupun Nasdaq itu sebenarnya banyak digemari oleh kalangan trader atau kalangan investor karena nilai dari volatilitas harganya juga sangat lumayan juga seperti itu. Jadi jika teman-teman kemarin seandainya jika ada yang trading berdasarkan Nasdaq ataupun jika pun ada yang trading dan broker itu bisa pakai Nasdaq di instrumennya bisa sell di situ. Kemarin teman-teman ataupun lebih banyak sampai saat ini teman-teman sudah profit sebesar kalau saya pipkan 290 pip, itu sudah sangat besar sekali dan kita bisa sampai profit sejauh sampai 1000 pip seperti itu. Sampai ke bawah bisa sampai 1000 pip. Bisa sampai 1000 pip ke bawah. Nah, yang sekarang masalah ada ya. Yang jadi masalah sekarang adalah teman-teman kalau mau ambil cut posisinya sekarang boleh ataupun mau dibiarkan harga ini running nanti ke bawah juga boleh. Seperti itu. Karena kalau kita lihat juga di Nasdaq seperti halnya dengan di Dow Jones secara weekly, Nasdaq ini sudah muter ya, harganya sudah mulai muter, sudah mengalami koreksi, dan jika kita hitung dari Fibo dari dia punya low terakhir sampai high terakhir, kemungkinan Nasdaq bisa drop sampai ke 618. 618-nya itu adalah ada di area yang saya kotakkan di sini, seperti itu. Yang penting adalah ketika nanti dia bisa break 11 ini ya, ketika dia bisa break ini 11.171 sampai di 10.852, maka kemungkinan dia akan mengejar yang namanya harga sampai ke 10.398 di sini, seperti itu. Karena kalau kita lihat juga seperti yang sudah saya kasih tahu juga di Nasdaq di harga 10.300 itu kita ada satu supply, satu area demand tepatnya, satu area demand yang sangat bagus sekali. Jadi kemungkinan harga bisa sampai drop di sini baru dia mulai pernah naik ataupun bahkan bisa drop sejauh 9.745 yang dimana itu merupakan all time high-nya yang pernah terjadi di Februari 2020 sebelum dia drop gara-gara ada COVID itu, seperti itu. Bisa saja sampai ke sana. Yang penting kita tunggu aja apakah harga memang benar-benar bisa drop atau tidak. Seperti halnya dengan Dow Jones, Nasdaq berkorelasi negatif terhadap indeks dolar, seperti itu. Nah, ngomong-ngomong soal US dollar, mungkin sekarang kita akan langsung lihat aja ke indeks dolar ya. Nah, indeks dolar sendiri seperti yang sudah teman-teman tahu, seperti yang sudah saya kasih tahu juga di di video-video sebelumnya. Ini akan saya hapus ya. Ya nggak, teman-teman bingung, ini akan saya hapus juga. Ada beberapa hal akan saya hapus di bawah karena sudah tidak valid. Nah, kemarin itu kan bukan kemarin sih, di video sebelumnya tentang analisa seperti ini, saya kasih tahu bahwa ada satu titik tertinggi dari indeks dolar yaitu di harga 105.789 dan di harga 105.477. Nah, ketika harga bisa close di atas 105.477 dan harga juga membreak harga 105.789 yang dimana itu terjadi di tanggal 5 Juli kemarin, 5
5 Juli dan ya di tanggal 5 Juli kemarin harga itu break keduanya dengan 2 candle bullish Marubozu yang cukup besar, yang dimana ini menandakan bahwa US dollar akan mengalami penguatan sampai ke harga 108.541 seperti itu. Nah, ternyata apa yang sudah saya analisa ternyata benar, harga ternyata sekarang sudah masuk ke dalam area resisten ataupun area supply di sini ya. Seperti itu. Nah, sekarang masalahnya adalah apakah indeks dolar ini akan terus lari ke atas? Apakah indeks dolar akan to the moon? Nah, sekarang kita akan analisakan ulang untuk di indeks dolar. Indeks dolar kemarin sempat dia masuk ke area ini ya secara daily. Ketika dia masuk area supply di sini, harga dibikin drop. Sebelum akhirnya per tanggal 11 Juli kemarin, Senin kemarin, harga langsung dibanting ke atas. Lebih tepatnya dibuat terbang ke atas, bukan dibanting sih. Nah, sekarang kita lihat apakah indeks dolar, kemana arahnya indeks dolar ketika dia break harga 108 ya. Ini sekarang harganya sudah mau running 108.541 sih. Sekarang kita tunggu aja. Lebih tepatnya saya akan cari kemana arah selanjutnya dari indeks dolar berdasarkan time frame daily ya. Berdasarkan time frame daily, kalau kita lihat dari indeks dolar, indeks dolar kemungkinan dia bisa naik sampai ke 108.743. Nah, di sini merupakan 108.743. Dan kalau kita lihat juga area selanjutnya untuk dia bisa naik adalah sampai di 111.527. Karena di sini kita ada yang namanya support become resistant dan sekaligus kita di sini ada yang namanya supply berikutnya, yaitu kalau saya kasih harga itu di 110. Jadi di 110 sampai di 111. Jadi nanti misalnya harga dari indeks dolar itu bisa break di atas 108.743 atau nggak lebih tepatnya break di harga 109 ya. 109 pas. Ketika harga sudah terbang sampai ke 109 pas, maka peluang dari indeks dolar terbang sampai ke 110 itu akan sangat besar sekali. Nah, ketika 110 sudah di break ke atas juga, maka sebenarnya titik terpuncak dari indeks dolar adalah bisa sampai ke 118 seperti itu. Tapi sekali lagi itu kemungkinan bisa terjadi jika memang faktor fundamentalnya terus-menerus yang namanya didorong oleh faktor fundamental secara terus-menerus. Tapi apakah akan didorong terus-menerus? Itu kita tunggu aja nanti bagaimana sikap dari The Fed sendiri, seperti itu. Jika 111 ini di break, maka kita akan melihat harga dari indeks dolar mencapai 114 ya. Ketika 114 ini di break, maka 111 ini di break, maka akan mengejar harga 114. Ketika 114 ini di break, maka harga akan mengejar 118 dan sampai akhirnya ke harga 120 seperti itu. Maka otomatis jika harga dari indeks dolar ini semakin lama semakin naik, yang tidak ada berhenti-berhentinya, tidak ada rem-remnya, terus terbang secara terus-menerus, hampir setahun mungkin misalnya seperti itu, maka semua pair yang berhubungan dengan dolar, baik itu euro dolar, euro USD, GBP USD, AUD USD, NZD USD, itu akan mati-matian dropnya. Seperti itu. Seperti yang sudah saya katakan juga di analisa teknikal mingguan, yang dimana euro USD drop saat ini sampai ke low terakhir yang ada di tahun 2002. Seperti itu. Lalu untuk di USD Yen pasti akan terbang, lalu USD CHF juga akan terbang. Lalu untuk gold sendiri kemungkinan juga akan drop, yang diikuti juga dengan oleh Nasdaq dan Dow Jones, seperti itu. Jika memang harga dari indeks dolar ini bisa membreak harga 109 ya. Jika nanti misalnya ada pembalikan harga, maka otomatis harga dari indeks dolar kemungkinan akan retrace dulu sedikit sebelum dia bisa naik lagi. Untuk masalah retrace, harga dari indeks dolar untuk saat ini kemungkinan sebenarnya dia sudah melewati area
1618 ya. Jadi kemungkinan ada area 2618 di sini sebelum dia bisa naik lebih jauh lagi seperti itu. Tapi kalau kita lihat pakai Fibonacci-nya di bawah di sini, ya sama juga ya. Jadi sama-sama untuk di Fibonacci sendiri harga dari indeks dolar itu sudah terlalu tinggi. Tapi karena ini adalah indeks dolar, tidak ada yang namanya harga terlalu tinggi karena harga ini digerakkan oleh sentimen market dan dari fundamental itu sendiri. Seperti itu. Yang dimana kalau kita lihat Fibonacci 1618 pun sudah di break, maka harga sekarang kemungkinan akan mengejar Fibonacci 2618 atau enggak di Fibonacci 200% ya. Seperti itu. Kemungkinan di sini sih Fibonacci 200% ya. Pas di harga 108.700 di sini. Seperti itu. Nah, berarti ini menandakan bahwa siap-siap untuk yang ambil posisi sell di bersiap-siap untuk ambil posisi sell di Euro USD, GBP USD, Aussie USD dan di New Zealand USD. Itu bisa open posisi sell untuk beberapa saat ini. Tapi jika dari indeks dolar ini tiba-tiba drop mengalami retracement, nah ini menandakan teman-teman juga untuk bersiap-siap ambil posisi buy dari 4 pair yang tadi. Seperti itu. Oke, jadi ini untuk indeks dolar. Kita tidak tahu apakah harga dari indeks dolar akan bisa sampai ke 111 atau tidak. Seperti itu. Jadi ini tergantung memang dari faktor fundamental dan sentimen market sendiri. Nah, sekarang kita akan analisakan untuk oil. Untuk oil sendiri, itu karena masih ada gejolak perang antara Rusia dan Ukraina, lalu dihantam juga oleh ada yang gelombang resesi, dan ada yang kenaikan suku bunga dari The Fed, dan berbagai macam suku bunga bank lainnya, harga dari US oil ini sekarang mungkin sedikit mengalami tidak bisa dibilang naik, tidak juga bisa dibilang turun, mungkin lebih tepatnya bergerak sideways yang sangat besar ya. Sideways-nya cukup besar, yaitu harga sampai di 124 sampai di 94 seperti itu. Seperti yang sudah saya bilang, harga tidak bisa menembus 94 karena terjadi perang antara Rusia dan Ukraina. Harga tidak bisa menembus 124 karena harga ditekan oleh yang namanya resesi dan kenaikan suku bunga bank, seperti itu. Faktornya kenapa? Karena kalau kita lihat ketika terjadi perang antara Rusia dan Ukraina di mana kedua negara tersebut, mungkin lebih tepatnya di mana Rusia adalah pengekspor minyak terbesar, maka otomatis harga pasti akan naik. Nah, karena terjadinya resesi, takutnya daya beli masyarakat itu turun, yang dimana bisa membuat harga dari minyak itu akan semakin murah karena tidak ada yang beli, seperti itu. Oleh karena dua faktor tersebut, maka harga dari oil untuk saat ini bergerak sideways. Nah, untuk saat ini oil kemungkinan cenderung akan bergerak turun, seperti itu. Karena kalau kita lihat juga, untuk saat ini dia sudah membuat lower low dan juga sudah membuat lower high, seperti itu. Nah, target teman-teman jika ingin ambil posisi sell untuk saat ini kemungkinan jangan dulu ambil posisi sell ya. Jadi saya rasa untuk ambil posisi sell mungkin bisa menunggu di area ini. Oke, di area ini baru teman-teman bisa ambil posisi sell. Biarkan harga ini naik dulu. Kemarin harga itu kan berhenti karena di sini ada support become resistant di sini. Di sini ada SBR ya. Di mana harga tidak bisa break ke atas. Jadi kemungkinan harga dari oil, jika teman-teman ingin ambil posisi sell, biarkan harga oil itu naik dulu sampai sini, baru teman-teman ambil posisi sell sampai sini, seperti itu. Kalau ingin ambil posisi buy, mungkin bisa pada saat harga ini drop ke bawah, terjadi rejection, terjadi kompresi, terjadi double bottom dan sebagainya, baru teman-teman bisa ambil posisi buy sampai ke sini, seperti itu. Yang penting untuk saat ini oil karena ditekan oleh dua hal tersebut, harga dari oil secara garis besar masih mengalami sideways yang sangat besar, seperti itu. Oke, jadi teman-teman sekian aja untuk analisa teknikal di keempat instrumen tadi. Sudah ada Dow Jones, Nasdaq, indeks dolar, dan oil. Semoga apa yang sudah saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua, terutama untuk indeks dolar ya. Jadi berhati-hati untuk teman-teman yang trading berdasarkan pair-pair yang ada US dolarnya. Seperti yang sudah saya bilang juga, indeks dolar kemungkinan akan masih bisa terbang sampai ke harga 109. Jika itu break, maka harga akan mengejar 111. Dan jika harga 111 itu di break, maka akan mengejar 114 sampai ke 120. Tapi kita tunggu aja apakah akan ada retracement atau tidak, seperti itu.
Jadi terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe juga. Dan sampai jumpa di analisa teknikal berikutnya. Bye-bye.